Jadi Rianto dari mana? Asal dari mana? Saya dari Jawa Timur. Jawa Timur ya. Ya, Oh, Jawa Timur itu di di Jawa. Jawa. Dari Jawa ya. Guys, kembali lagi bersama saya di channel Julianus Yoga ya. Iya, Oke, saya bersama rekan saya Didik Rianto. Rianto. Oke, kali ini saya akan bahas mengenai kehidupan Didik Rianto. Didik Rianto ini siapa ya? Dia yang dia lakukan sekarang apa, dan ya seputar itu, dan semoga kita akan menerima sebuah pesan yang bisa memotivasi kita untuk menjalani kehidupan kita. Oke guys. Oke, Mas Didik Rianto. Iya. Ya. Mas Didik Rianto dari mana? Asal dari mana? Saya dari Jawa Timur. Jawa Timur ya. Ya. Oh, Jawa Timur itu di Jawa. Jawa. Dari Jawa ya. Masa di Kalimantan? Aduh. Oke. Di mana tuh? Kotanya? Magetan. Di kabupatennya, tapi Oh. tinggal di kecamatan. Oh, kabupaten. Berarti Di kecamatan. di Magetan ya? Ya. Oke, orang-orang Magetan ya, ini salah satu warga kalian di sini ya. Oke, Mas Didi, masa kecilnya katanya sering dibully ya, Iya. terus karena ada kekurangan ya secara fisik. Nah, saya akan tanya mengenai hal itu, Mas. Ini tidak apa-apa ya? Tidak Kita buka di sini ya. Terus nanti masa itu bisa dibully itu karena apa? Penyakit telinga itu. Iya, karena itu dulu itu baunya luar biasa. Oh gitu. Karena udah parah ya. cairan Infeksi. nanah, infeksi, Oh. dan itu orang pun dekat pun juga nggak mau. Oh ya, jadi apa, orang jadi jijik gitu Iya, ya. jadi Oh. ya banyak yang nggak mau berteman Oh dengan gitu. saya. Ya. Nah, kenapa kok bisa mengidap penyakit itu gitu? Karena apa sebabnya? Ya itu sih kalau secara ini sih bawaan dari lahir. Oh, dari lahir. Ya. Berarti Ah, udah lahir itu udah mengidap itu. ya itu Oh, ada ya. eh, Ada yang kurang gitu. tahu sih, mama saya dulu memang bilangnya itu memang dari kecil. Oh gitu. Sudah begitu. Oh ya. Ah. Oke. Sampai umur berapa tuh mengalami yang namanya pembulian itu? Ya. Itu bukan hanya setahun 2 tahun. Iya, sampai umur berapa gitu jenjangnya? Sampai saya sendiri malu ya, sekolah tuh, aduh, bajuku kan kalau ini kan saya usap Iya, ini iya. ya, saya usapin ke telinga gitu jadi kotor kan. Oh. Karena nanah itu kan. Iya, iya. Aduh, saya malu. Mereka yang punya baju putih itu kan bersih-bersih. Iya, Saya iya. ke sekolah tuh aduh, Jadi kuning semua. ada pulau-pulaunya. Iya, ada pulau-pulaunya. Ada. Jadi ya saya malu sampai ya wajar lah saya nggak naik kelas sampai Oh, gitu. beberapa tahun. Sampai umur berapa tuh? Sampai umur 12 13-an. 12-13, berarti sekitar SMP-an gitu ya. Iya. Mau masuk SMP ya. Jadi puji Tuhannya sembuhnya itu di Oh, kelas ya. 2 SMP. Oh gitu. Ya. Sembuhnya itu karena apa? Sembuhnya itu pas waktu itu operasi. Operasi. Oh, ada Ya, orang bantu. ada orang bantu. Tapi pada dasarnya kalau untuk berobat sendiri nggak bisa gitu ya. Ya nggak mampu Bang, karena Bang lagi ada tuh. nggak apa-apa, Oh, ya. karena besar Oh, itu ya. biayanya. Oh, Itu kira-kira berapa tuh waktu itu? waktu itu tahun Itunya. 2009 itu sekitar 35 satu telinga. Untuk operasinya. Operasinya aja. Aduh, Itu belum yang lain-lain. 35 juta. 35 Itu juta belum ya. biaya kamar dan lain-lain. Penginapan dan lain. Ah. Oh. Wih, khusus operasinya aja. Iya, operasinya aja. Gila, berarti sekitar gak bisa dibayangkan guys. Nggak bisa Oke. dibayangkan. Berarti setelah operasi itu langsung sembuh atau masih ada gejala-gejala lagi atau gimana tuh? Setelah operasi saya kan seminggu kan minta pulang tuh. Dari Ya, rumah sakit. ya Ke rumah. memang dibolehkan pulang, Ah, dan kemudian kan harus cek lagi. mm. Ternyata saya tidak
sembuh secara total gitu. Oh gitu. Masih ada bisa mendengar tetapi kecil Oh, banget, oh, oh. kecil. Tapi setelah itu eh, saya berdoa ya, saya berdoa. Memang ya namanya juga manusia kan, Iya, pasti iya, ada betul, betul. keterbatasan Betul, waktu ngoperasi waktu itu Doa guys ya. ya. Tapi setelah itu ada orang ngajak saya KKR gitu kan. Oh gitu. Iya, waktu itu Pak Niko ya. Oh iya. Waktu di Magetan waktu itu ada KKR gitu kan. Saya ikut gitu. Oh, oh. Saya ikut, dan kemudian di tengah-tengah kita itu kayak ditantang, kita punya iman gitu. Oh, oh. Kalau kalian pengen sembuh hari ini, yuk kalian punya iman, Oh, oh. punya greget gitu, supaya kalian tuh bisa mengalami mukjizat Tuhan pada hari ini gitu. Tiba-tiba tuh telinga saya tuh kayak panas gitu Oh Pak. iya. Jadi kayak ada sesuatu yang menarik telinga saya itu, dan kemudian tuh pelan-pelan saya mulai mendengarkan suara-suara piano, Wow. suara-suara gitar, Ah. bahkan suara orang yang berdoa, penyembahan itu mulai terdengar. Berarti sebelumnya nggak bisa dengar sama sekali. Sebelumnya kecil, tapi bisa dikatakan itu nggak bisa. Oh iya. Baru setelah itu kembali ke dokter, dan dokter periksa, oh udah normal ini. Bahkan yang diperiksakan, yang dioperasikan kanan, yang kiri ini kan seharusnya operasi juga. gitu, Tapi mukjizat Tuhan, yang kiri ini itu tertutup sendiri. Jadi lubang-lubang gendang telinga yang waktu itu terbuka itu menutup sendiri. Bisa diperbaiki sendiri. Iya, itu dalam waktu yang singkat. Wow. Setelah ini kan acara kebaktian kebangunan rohani ya, Iya. atau disebut KKR itu. Nah, waktu itu apa yang bisa menjadi keyakinan seorang Mas Didi ini ya, untuk bisa punya tekad, oh saya sembuh gitu, saya bisa sembuh gitu. Padahal kan kalau secara rasional nggak mungkin gitu kan, secara akal sehat tuh nggak mungkin. Memang nggak Nah, mungkin. apa itu yang menjadi sebuah tekad Mas Didi sehingga kok bisa mengiyakan ajakan pendeta atau siapa pada Iya. waktu itu di acara itu? Sebenarnya waktu itu saya nggak mau, Bang. Oh, enggak mau ya? Iya, malah saya ikut KKR karena saya aja sakit-sakitan, untuk apa iya, saya iya, ikut betul. gitu. Tapi saya itu dengan terpaksa ikut karena saya anak asrama kan waktu itu. Tinggal di asrama. Mau nggak mau saya harus ikutin pimpinan gitu. Ah. Tapi dengan keterpaksaan itu membuahkan hasil yang sangat luar biasa, Pak. Iya ya. Yang saya secara manusia, saya kalau nggak kesini Tuhan nggak mungkin jamah saya waktu itu. Iya. Dan kemudian disitulah saya mengalami perjumpaan Tuhan secara luar biasa. Secara pemikiran saya itu nggak mungkin saya bisa sembuh waktu itu, kan? Tapi puji Tuhan, di situ saya mengalami kesembuhan, dan memang di tengah-tengah doa itu saya bilang sama Tuhan, kalau saya bisa sembuh telinga saya ini, saya akan melayani Tuhan seumur hidup saya. Apapun talenta yang nantinya Tuhan kasih, saya akan pergunakan untuk melayani Tuhan. Itulah sebabnya sampai sekarang. Nice guys. Saya. Jadi mujizat itu masih ada guys ya. Amen. Jadi tidak hanya kalau kamu baca Alkitab, tidak hanya di Perjanjian Lama atau di Perjanjian Baru waktu Tuhan Yesus melakukan mujizat, tapi sampai saat ini pun Tuhan tetap melakukan mujizat. Mujizat Tuhan itu nyata. Jadi untuk teman-teman yang yang mengalami sekarang sakit penyakit, jangan sedih, jangan patah semangat ya. Amen. Walaupun Fisik yang sakit, tapi hati jangan sakit ya. Ya. Jangan ya, itu paling penting. Nah, ya. Oke. Nah, setelah
sembuh ini kan, sembuh total ya, Iya. di apa, di beritahu dokter bahwa sembuh gitu ya. Iya. Nah, pada waktu itu langkah apa yang kemudian Mas Didi itu lakukan untuk Tuhan gitu? Karena kan Mas Didi ini pasti tahu, oh ini dari Tuhan nih, ya kan? Ini kesembuhan saya ini berasal dari Tuhan, mujizat Tuhan nih, gitu. Nah, langkah apa yang Mas Didi berikan untuk Tuhan? Kan biasanya kayak dulu cerita-cerita di Alkitab gitu kan, pasti dia punya nazar, oh Tuhan kalau Tuhan melakukan ini, saya akan beri ini, saya akan lakukan ini, saya akan begini gitu. Nah, Iya. Mas Didi sendiri ada nggak yang begitu? Setelah saya keluar dari asrama ya, Mm-mm. saya memang full melayani Tuhan. Oh, menyerahkan diri untuk Ya, melayani Tuhan. jadi Ya? nggak ada lagi alasan setelah apa yang saya janjikan sama Tuhan itu saya ingkari gitu. Heeh. Jadi mau nggak mau saya harus tepati karena Iya, ya. itu sudah janji saya sama Tuhan. Oh. Apapun resikonya saya akan tetap melayani Tuhan. Oh gitu ya. Berarti em, apa? Jadi sebelumnya itu sebelum mengalami mujizat itu, berarti Mas Didi belum melayani Tuhan gitu? Belum. Ya melayani Sebegitu Tuhan aja? sih, melayani Tuhan tapi masih kosong. Oh ya, tidak dengan hati ya, Ah. tidak dengan mempersembahkan hidup yang baik gitu ya. Ah. Berarti ini kan gini, setelah melayani gitu ya, setelah Iya. melayani, apakah ada yang namanya jatuh bangun? Itu sering. Sering ya. Ya. Berarti kadang ada kerohanian yang down gitu ya. Kadang itu karena masalah atau apa? Ya pasti Itu, karena masalah ya. Kalau di dalam pelayanan ya, yang saya alami itu ya kadang-kadang ada yang orang bilang sok lah, Ya, ya, gitu ya. kan. Kamu tuh dulu hidupnya hancur-hancuran, sekarang lu sok-sokan mau nasihatin gue, Ya, ya, gitu ya, ya. katanya kan. Ya itu sempat saya terima sih dari teman-teman saya ya, tapi saya bilang sama mereka ya memang saya dulu hancur gitu Iya, kan. berarti terima aja gitu masa lalunya begitu gitu ya. Ya memang masa lalu saya Jadi begitu. whatever lah orang mau bilang saya dulu bagaimana Iya, yang tuh, penting saya tetap maju. ya penting tuh sekarang gitu ya. Mm-mm. Sekarang dan selanjutnya saya mau seperti apa, itu yang perlu dipikirkan ya. Iya. Berarti nggak usah lah mikir yang apa kata orang tentang masa lalu kita ya. Iya benar Pak. Jadi jadikan pelajaran ya, masa lalu kita jadikan pelajaran sehingga kita bisa bertumbuh di hari kemudian ya. Wah, luar biasa. Berarti sekarang sudah melayani Tuhan nih. Iya. Wah. Jadi saya kan dari sekolah penginjil ya. Heeh. Dari sekolah penginjil kan diutus ke Kalimantan ini. Heeh. Baru di Kalimantan saya berusaha untuk membayar apa yang sudah saya omongkan sama Tuhan. Oh gitu. Jadi saat inilah saya memberikan yang terbaik bagi Tuhan gitu. Iya, walaupun mungkin secara manusia nggak sempurna Ya, gitu. ya. Tapi kan ya minimal saya udah memberikan hidup saya untuk Tuhan, Yes. untuk melayani. Ya. Tuh. Berarti udah ya Iya. mau gimana pun keadaan saya, seperti apapun kondisi saya akan terus tetap maju untuk melayani Tuhan gitu ya. Meskipun nyawa taruhannya ya begitu ya. Iya, Aduh. ya memang begitu. Luar biasa, taruhan nyawa guys untuk melayani Tuhan. Waduh, luar biasa. Oke, berarti sekarang melayani Tuhan itu dalam bidang apa nih? Kan kalau kita tahu pasti di gereja gitu ya. Iya. Nah, dalam gereja itu kan ada bagian-bagian melayani apa Iya, gitu. benar. Apa gitu. Saya di musik. Musik ya. Ya, jadi puji Tuhan setelah saya disembuhkan Pendengarannya, Tuhan itu, heeh. Tuhan kasih penglihatan banyak talenta. Wah, luar biasa. Jadi Tuhan tidak hanya sembuhkan saya, tapi Tuhan perlengkapi banyak, Wah, luar biasa. termasuk talenta-talenta itu, supaya ketika saya melayani Tuhan, kamu akan dipakai Tuhan benar-benar, bukan hanya biasa-biasa saja gitu kan. Kamu akan dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi Yes. banyak orang. Amin. Memenangkan jiwa ya. Ya, dari talenta yang kamu miliki, kamu bisa memberkati orang lain. Ya. Luar biasa. Dari yang awalnya tidak bisa mendengar ya,
mendengar orang berbicara juga tidak bisa mendengar, tapi akhirnya Tuhan pulihkan, ya, mujizatnya nyata kepada Mas Didi. Dan kemudian Tuhan pakai Mas Didi menggunakan pendengaran yang baik, mengiringi atau memainkan sebuah musik, yaitu keyboard, ya. Iya. Main musik keyboard, dan sehingga alunan nada yang dia keluarkan bisa memberkati banyak orang. Dan biarlah kedepannya Mas Didi terus dipakai Tuhan, ya. Dan semakin hari semakin dahsyat lagi memberikan hidupnya kepada Tuhan. Dan so guys, sampai di sini podcast kita, ya, podcast, ya guys. Nah, wawancara atau pembicaraan kita dengan Mas Didi, next kedepannya kita akan mungkin berbincang-bincang lagi mengenai kehidupan atau seputar pelayanan kehidupan seorang Mas Didi, ya. Dan so untuk pesan untuk hari ini, apapun keadaan yang menerjang kamu, yang menimpa kamu, situasi yang menghampiri dirimu, ya, jangan pernah berpikir bahwa Tuhan meninggalkan engkau. Iya. Ya, jangan pernah berpikir bahwa Tuhan tidak ada. Tuhan justru ada, ya. Justru dari masalah itu nanti kamu akan dibukakan sebuah jalan yang bisa membuat kamu bangga akan Tuhan. Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tuhan terus akan campur tangan dalam kehidupanmu. Yang lagi sakit, yang lagi mengalami kedukaan, yang lagi mengalami masalah yang begitu berat, yang mungkin tidak bisa ditangani oleh dirimu, serahkan kepada Tuhan. Ya, cerita God, Tuhan, ini aku, ini diriku, ini ketidakmampuanku, ini ketidakberdayaanku. Tuhan akan tolong, ya. Tuhan akan tolong, dan semuanya akan indah pada waktunya. Amin. Amin. Amin, Mas, ya. Amin. Oke, sampai di sini podcast kita. Tuhan Yesus memberkati.